Terima kasih juga khususnya untuk istri tercinta tanpa restu istri saya tidak akan berdiri di sini. I love you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bro dan sis, mas, mbak semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya deg-degan ini. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya kepada orang-orang spesial. Izinkan saya berterima kasih kepada Ketua Dewan Pembina PSI, Big Bro Jeffrey Giovanni. Tepuk tangan dulu dong. Wakil Ketua Dewan Pembina, Sis Grace Natali. Sekretaris Dewan Pembina, Bro Raja Juli Antoni. Ini teks saya buat kemarin, jadi ini ternyata udah sekjen. Terima kasih semua kepada jajaran Dewan Pembina yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Terima kasih kepada Bro Giring, beliau adalah kawan dan partner berjuang yang hebat, lawan bermain game FIFA yang tangguh. Ya walaupun sebenarnya nggak tangguh-tangguh amat sih. Terima kasih kepada Sis Isyana dan teman-teman DPP semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman pengurus DPW, DPD seluruh Indonesia. Terima kasih yang amat sangat dalam pula, selain diterima sebagai anggota, saya pun didaulat menjadi nakoda bagi bahtera bernama PSI. Kalau disebut kapal besar, ya, tapi kita akan menuju ke sana. Saya yakin dan optimis arus dan gelombang akan berpihak kepada kita, anak muda. Terima kasih juga atas kehadiran. Kok di sini tertulisnya 137 organ relawan Pak Jokowi. Tapi tadi saya diinfo katanya ada 200 ya sekarang ya. Sekali lagi saya nggak diupdate soalnya. Terima kasih buat semua karena sudah mengantarkan Pak Jokowi sebagai Presiden 2 periode. Dan masih setia bersama beliau sampai sekarang dan semoga selamanya. Saya percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan presiden. Namun belum tentu kandidat tersebut menang tanpa ada dukungan dari relawan yang bergerak dengan ikhlas tanpa pamrih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi.
Terima kasih juga khususnya untuk istri tercinta tanpa restu istri saya tidak akan berdiri di sini. I love you so much. Oke, jadi sebelum saya memberi sambutan, saya pengen minta tepuk tangan yang paling meriah kepada dua ketua umum kita, Sis Grace dan Bro Giring. Dua orang yang berjasa dalam membangun fondasi PSI. Dalam sambutan saya yang pertama ini, saya akan menyampaikan 1.500 poin penting. Jadi ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi sabar ya. Enggak kok, cuma 6 aja, hal-hal penting dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, banyak orang tuh tanya, ngapain sih saya masuk ke politik? Saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa nyalain mereka. Betapa tidak, politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoax, korupsi, money politik dan sebagainya. Yang kayak gitu nggak usah ditepuk tanganin. Tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain, kacamata optimisme, bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Kalau yel-yel Jokowi terus saya nggak pidato loh. Kaesang! Kaesang! Ya sama aja, saya juga nggak bisa lanjut nanti. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih ini.
Sis dan bro, mas, mbak, teman seperjuangan. Bapak saya yang dimana kebetulan adalah Presiden Indonesia, tentu saja bukan manusia yang sempurna. Beliau juga bahkan jauh dari kata sempurna. Apalagi kalau saya spill kelakuan beliau sehari-hari di rumah. Ya bisa bahaya banget. Dan saya bakal kualat. Yang patut saya dan kita harus contoh dari Pak Jokowi adalah beliau tidak pernah lelah menjalankan amanat rakyat. Obat capeknya adalah bersalaman dengan masyarakat. Vitamin lelahnya adalah senyum dan kebahagiaan masyarakat yang beliau temui. Boosternya adalah ketika beliau memutuskan kebijakan yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Beliau itu cuma capek kalau ngurusin cucu-cucunya yang ngeyel. Saya ingin generasi saya terlibat lebih banyak dalam urusan publik. Saya percaya bahwa terjun ke politik adalah salah satu cara yang terbaik bagi anak muda untuk menyelamatkan masa depan. Itulah cara kita membayar rasa hormat kepada orang tua yang telah berjuang untuk masa depan kita. Kita masuk ke politik untuk memastikan bahwa hal-hal yang baik yang telah orang tua kita kerjakan akan kita lanjutkan. Agar Indonesia menjadi negara yang semakin membanggakan, Indonesia lebih maju. Saya ingin ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme terhadap politik. Saya ingin kita anak-anak muda mulai menyalakan lilin, berhenti mengutuk kegelapan karena politik adalah jalan ninja kita. Saya ingin melakukan hal-hal yang baik lewat politik. Saya ingin membantu membangun optimisme bahwa politik bisa dijalankan dengan penuh integritas. Politik yang bersih dengan tujuan demi kebaikan masa depan kita semua. Politik yang mempersatukan, politik yang didasari rasa hormat, percaya bahwa kita semua meski berbeda-beda, tapi semuanya memperjuangkan hal yang sama, hal yang baik. Kita semuanya pasti punya cita-cita ingin membuat Indonesia semakin hebat. Mana solidaritasmu? Oh, semangat banget ternyata ya. Amin. Sis dan bro, teteh, akang yang saya cintai. Kedua, kenapa saya milih PSI? Di forum yang terhormat ini saya ingin menyampaikan saya jatuh cinta pada PSI. Partai dengan idealisme dan integritas yang kokoh dan konsisten dalam perjuangan anak muda. Partai ini surplus gagasan yang genuine dan brilian. Hanya saja butuh energi yang berkali-kali lipat lebih besar agar energinya itu tidak hanya menggema di kota-kota, tapi juga sampai ke pelosok desa. Insya Allah saya siap memimpin
konsolidasi PSI ke seluruh Nusantara. Saya sadar jalan yang saya pilih itu nggak mudah, tapi inilah jalan yang saya pilih, jalan yang saya percaya akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Kemarin di media sosial ketika saya menerima friendship card, ya KTA PSI, banyak yang ngeledek, Kaesang kok masuk partai kecil. Kenapa nggak masuk ke partai besar aja yang udah ada di DPR? Saya justru masuk PSI karena partai ini masih kecil. Saya tertarik gabung PSI karena PSI belum ada di DPR. Dan saya ingin berjuang bersama kawan-kawan semua di sini. Agar di 2024 PSI menjadi partai besar. Dan di 2024 PSI akan ada di DPR RI. Setuju enggak? Lebih semangat lagi, setuju enggak? Setuju! Siap berjuang bersama? Siap! Nah gitu loh, mantep banget gitu. Nah yang ketiga, maaf nih memang agak lama, emang sengaja saya bikin lama. Saya ingin PSI itu menjadi generasi optimis. Saya yakin bahwa negeri ini akan menjadi kekuatan besar di dunia, sebagaimana perkiraan berbagai lembaga internasional. Jika orang-orang di luar sana aja percaya kepada kita, kenapa kita yang muda-muda enggak? Kita harus optimis bahwa masa depan hebat kita ada di depan mata. Dan tugas kita melalui politik memastikan kemajuan menuju masa depan gemilang itu akan kita lanjutkan. Saya respect dengan apa yang dilakukan dan diperjuangkan oleh PSI, melawan korupsi, menolak segala bentuk intoleransi, dan memperbaiki kesejahteraan adalah tugas yang penting. Tugas mulia untuk masa depan Indonesia yang hebat. Semoga langkah saya ini membuka jalan yang lebih luas bagi anak-anak muda lain untuk terjun ke sektor publik, terjun ke politik untuk melayani masyarakat. Kepada anak-anak muda di luar sana, saya ingin mengajak bergabung dalam gerbong kita, gerbong PSI. Kita akan pastikan masa depan akan menjadi milik kita, milik generasi kita. Itulah pengabdian terbaik buat negeri ini. Ayo gabung PSI. Daftarkan diri Anda menjadi pengurus, menjadi bacalek. Kita akan ada di DPR RI 2024. Mana solidaritasmu? Sis dan bro, udah uni yang saya banggakan. Keempat, saya ingin PSI ini berpolitik dengan gembira. Saya ingin kita di PSI ini menjalankan politik move on. Move on dari pesimisme, move on dari cara-cara berpolitik lama, move on dari cara berpolitik yang memecah belah, yang gemar menebar fitnah dan hoax. Baru saja saya nerima KTA PSI langsung diserang, dihujat, dihina. Saya sih biasa aja, dosisnya masih rendah lah, dosisnya. Nggak sebanding yang dituduh PKI, antek Cina, anti Islam, plonga-plongo, ijazah palsu.
Tapi yang aneh itu dan saya bingung, kok ya istri tercinta saya ikut-ikut diserang itu loh. Wong dia nggak ikut-ikutan kecuali hanya memberi restu dan dukungan buat saya. Kepada seluruh kader, pengurus, simpatisan PSI, saya menyerukan agar menjalankan politik dengan hati yang bersih dan penuh kegembiraan. Banyak menebar senyum dan kebahagiaan. Jangan sampai mencela atau mencoba menjatuhkan pihak lain. Jangan sampai memecah belah masyarakat. Balik lagi, kita itu fokus untuk menjalankan politik dengan kegembiraan dan dalam meraih kemenangan kita tidak perlu menggunakan strategi konfrontatif. Tujuan politik kita itu kan baik, karena itu kita harus jalankan dengan cara-cara yang baik pula. Kita berpolitik dengan santuy dan santun. Saya yakin optimisme ini akan menular. Di Thailand aja tuh partai anak-anak muda yang Move Forward Party bisa menang pemilu. Saya yakin optimisme yang sama akan menular. Anak-anak muda akan bangkit, akan datang ke kotak suara untuk mencoblos PSI. Kelima, nah ini yang agak seru sedikit ini. Yang dari tadi pengen saya omongin. Capres dukungannya PSI siapa toh? Saya yakin ini semuanya udah pada nunggu, apalagi itu media-media di belakang. Jadi di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dukungan Capres PSI di 2024 adalah sabar toh sabar. Kita tuh pelan-pelan dulu, ojo kesusu. Beri kami waktu untuk mendengar langsung dan merasakan denyut di akar rumput, baru kita tentukan arah kemenangan kita. Setuju ya? Kurang keras, kurang semangat. Setuju ya? Setuju. Nah ini udah terakhir nih, ke-6 ini udah terakhir. Saya juga udah capek di sini. Nah, lalu apa target PSI di 2024? Seperti saya sampaikan di atas tadi, saya seorang yang optimis, tapi ya nggak usah muluk-muluk. Target saya insya Allah PSI lolos parliamentary threshold 4%. Dan fraksi PSI akan ada di Senayan 2024 nanti. Lalu siapa sih pemilih kita? Siapa pemilih PSI? Ceruk elektoral mana yang akan kita sasar? Pemilih PSI itu jelas, yaitu para nasionalis muda dan nasionalis berjiwa muda. Gak apa-apa tua umur sedikit, gak apa-apa, yang penting jiwanya tetap muda. Mereka kaum nasionalis yang bosan dengan praktik korupsi, praktik diskriminasi. Mereka masyarakat Indonesia yang bosan dengan istilah sejahtera yang hanya dalam kata-kata aja. Nah, ini mereka juga ada Jokowers sejati yang percaya pembangunan 5 tahun terakhir harus dilanjutkan. Bahkan harus ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya minta bantuan, kerjasama dan dukungan para relawan dan pendukung
Saya minta ya dukungan para relawan dan pendukung Pak Jokowi yang belum terafiliasi dengan partai tertentu agar menjadikan PSI sebagai rumah perjuangan bersama. Rumah yang ramah bagi para nasionalis muda demi Indonesia maju. Untuk relawan Pak Jokowi, pasti ingatkan dengan pakaian saya ini. Pakaian yang menjadi simbol banyak hal. Simbol lahirnya gerakan relawan dalam peta politik Indonesia. Simbol persatuan antar kelas sosial, sederhana tapi menyatukan. Penuh warna tanda riang gembira. Harapan saya untuk relawan yang hadir bisa merasakan kegembiraan yang saya rasakan di PSI bersama-sama. Terakhir, saya mengajak semua kader, pengurus, caleg PSI untuk terus bergerak di tengah rakyat untuk menyambut kemenangan kita di 2024. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Sekali lagi, semuanya harus optimis bahwa PSI bisa masuk Senayan di tahun 2024. PSI! Menang, pasti menang. Menang pasti menang. Saya rasa cukup segitu aja, saya sudah capek. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dan restu dari Allah. Pokoknya selamat berjuang semua, berjuang bareng-bareng, semangat buat pemilu 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut kembali dengan tepuk tangan yang paling meriah, Ketua